rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Tuhan.
bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau hari ini kami mau kembali bawa Tuhan korban pendamaian di hadapan-Mu Tuhan. Mari layakkan setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan. Syata para narabaya syikir. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan.
Alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi Anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. sebab Engkau layak, dan Engkau
the blood that gave me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. And your blood, Jesus, the blood that gave me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gave me strength from day to day, it will never lose its power. From reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Come on, sing. The blood that gave me strength from day to day, it will never lose, it will never. Come on, sing it. It will never lose its Thank you, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let everywhere, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares
call his name, my Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty my comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath. and all that I Never cease to worship. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth that I see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth that I see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Thank you, Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. Forever. Nothing compares to the 'cause nothing compares with you, Jesus. Nothing compares to the cross. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Oh,
Kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biar hari ini, malam hari ini Tuhan, kami mau kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau memberikan pengertian pewahyuan buat setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami terima Tuhan. Amin. Biarlah kita mempunyai tangan yang bisa menggenggam setiap janji Tuhan. Genggam, percayalah bahwa apa yang Dia katakan itu ya dan amin. Jangan pernah goyah imanmu, jangan pernah goyah. Jangan pernah goyah. Tinggal sebentar lagi. Tinggal sebentar lagi. Oh ya sekira. Jangan pernah meragukan setiap apa yang sudah dibagikan, diberikan dalam hidupmu. Jangan ragu, jangan goyah, jangan kau ragukan, jangan goyah imanmu. Pegang, genggam, genggam. Dia tidak pernah ingkar janji. Mungkin setan ingin mencurinya atau mau mengambilnya dengan pakai apapun caranya. Jangan pernah goyah. Saat ini ngomong pada jiwamu, oh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Oh Jesus. My Lord, my Savior, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, oh my Lord. Jesus, 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 Jesus. My Lord. Makasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Makasih Bapa. Mari siapkan hati kami semua Tuhan. Siapkan hati kami. Semua karena Engkau.
Dalam nama Yesus. Setiap kuasa kegelapan yang mencuri firman untuk ingin mengganggu, dalam nama Yesus. Nyingkir dan permainan dimensimu kami hancurkan. Nyingkir dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara mau jadi kekasih-kekasih Tuhan? Untuk jadi kekasih Tuhan bukan sesuatu yang gampang, saudara. Tapi untuk menjadi kekasih Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Bukan sesuatu yang sepertinya enak. Memang untuk menjadi kekasihnya itu luar biasa. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12, coba kita baca Ibrani 12. Bukan sesuatu yang hanya sepele untuk menjadi kekasihnya. Ibrani 12. Dikatakan ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Seperti kepada kanak-kanak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Lihat saudara. Untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Untuk menjadi anak yang disayang Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Bukan sesuatu yang gampang. Yang pertama harus punya yang namanya kerelaan. Untuk dibentuk. Kerelaan untuk dididik. Kerelaan hati untuk masuk dalam proses Tuhan. Bukan hanya buka tangan, terima, amin, jadi. Saya percaya betul, pada waktu dibagikan, itu kau bisa tangkap dalam anugerahnya. Kau bisa tangkap di dalam anugerah yang dia berikan. Tetapi untuk mempertahankan itu terus ada dalam hidupmu, engkau ada sesuatu yang harus kau bayar. Banyak orang senang pada waktu diberikan dengan gratis. Tetapi lupa untuk memeliharanya. Sama dengan keselamatan yang kita punya. Keselamatan diberikan secara gratis. Tetapi untuk menjaga keselamatan itu tetap menjadi milikmu. Ada harga yang harus dibayar. Ingat itu saudaraku. Seseorang yang mau dididik. Ada seseorang yang sangat bijaksana. Pendidikan itu memang berat. Kadang-kadang pendidikan mengeluarkan air mata. Kadang-kadang pendidikan membuat sedikit mungkin trauma demi trauma dalam hidupmu.
Tapi sebenarnya akhir daripada semuanya itu untuk kebaikan bagi kita sendiri. Dan Tuhan berkata, jangan hidup dari apa yang kau lihat dan kau rasa saat ini. Tapi mari hidup dalam suatu pengharapan. Sesuatu yang besar ada di depan kita. Biasanya setan cuman senang memberikan iming-iming kepada kita. Tanpa dia berkata, untuk dapatkan semua itu ada harga yang harus dibayar. Tapi hari ini kita belajar, Yesus tidak seperti itu. Karena sesuatu yang diberikan dengan cepat, firman bilang, akan cepat juga hilangnya. Tapi sesuatu yang didapat dari satu jeripaya, sesuatu yang benar-benar ada harga yang harus dibayar dan kau bayar, itu akan mempunyai sesuatu kadar yang luar biasa. Tidak gampang lupa, tidak gampang hilang. Memang tidak enak didikan, tapi saya katakan itu baik sekali. Kalau kita lanjutkan kata-kata ini saudara ya. Ayat yang ke-12 langsung, atau ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan belajarlah kekudusan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemparkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Lihat, ini adalah kairos. Kalau kairosnya sudah berlalu, mau sampai mencucurkan air mata pun, engkau tidak akan pernah dapatkan itu lagi. Karena waktu akan berjalan dan tidak pernah ke belakang. Tidak ada yang terulangi. Karena waktu akan berjalan terus ke depan. Makanya tadi yang kita sudah lakukan, kairos itu harus cepat ditangkap. Engkau tidak nangkap kairos, kau tidak nangkap kesempatan, maka itu akan berjalan dan kau akan kehilangan. Kenapa orang tidak nangkap kairos? Alasannya cuma satu, terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak pertimbangan. Dari mana pertimbangan itu? Ya mungkin dari teori-teori yang dia punya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman hidup.
yang akhirnya dibekukan atau dibakukan. Menjadi satu teori, menjadi satu benteng dalam hidupnya. Sehingga sesuatu yang baru selalu tidak diambil. Dia tidak berani mengambil yang baru. Dia selalu takut dengan sesuatu yang baru. Atau karena kebenaran-kebenaran sendiri. Makanya pada beberapa waktu yang lalu, Tuhan kasih kita kata hineni. Kenapa kok kita dapat kata hineni? Sebenarnya hineni merupakan dasar dari segala sesuatu yang akan kita dapat dan kita akan punya. Kalau kita tidak dengan kerendahan hati, kalau kita tidak dengan hati hamba, kalau kita tidak dengan satu pengertian bahwa siapa dirimu, saya mau kasih tahu, segala sesuatu yang di atasnya, itu sia-sia semua. Memang menurut orang dunia, tidak sia-sia. Tapi kalau lihat ujungnya, neraka, engkau akan tahu, semua sia-sia. Setiap manusia, itu selalu disodorkan dua jalan. Satu jalan hukum, satu jalan kasih karunia. Ini bukan untuk satu orang. Tadi siang saya bertemu dengan seseorang. Yang saya lihat sebenarnya kerohaniannya lumayan. Dia tahu firman. Dan dia umur ya beda dengan saya kira-kira 15 tahunan. Sampai 20 tahunan lah. Dan dia bilang, apakah dua jalan itu hanya untuk hamba Tuhan? Apakah dua jalan itu hanya untuk anak Tuhan? Saya bilang sama dia, dua jalan yang dihadapkan itu untuk setiap manusia. Bukan hanya untuk anak Yesus, tapi juga untuk seluruh semua umat manusia. Manusia diberikan free will. Bebas menentukan sendiri apa yang akan dia ambil. Dan selalu dihadapkan dua jalan itu. Jalan hukum dengan jalan kasih karunia. Baca nanti dalam firman Tuhan. Ya, sudah menuju pada Wahyu. Mulai dibagikan tentang kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Kenapa? Karena penulis pengen membuktikan. Sebenarnya Tuhan sendiri hatinya pengen supaya kita ngerti dengan sungguh. Bahwa memang kalau engkau tuntun atau engkau menuntut Tuhan, engkau akan menyesal. Karena Tuhan bilang, aku gak bisa memaksa. Karena manusia itu free will. Pelajaran ini pelajaran yang dalam, saudara. Pada waktu saya mempelajari pelajaran ini, terus hari demi hari saya mempelajarinya. Dan saya tanya sama Roh Kudus, saya pelajari, ujungnya cuma satu. Neraka atau surga. Saya tidak mau ngomong banyak. Sejak saya tahu pelajaran ini, saya siarkan sama ayah saya. Saya siarkan pada 6 hamba Tuhan. Dan mereka semua berkata, memang benar. Makanya Tuhan kasih lagu. Sesuatu lagu yang berkata bahwa tolong karena aku ada di lembah penentuan. Itu betul. Karena setiap manusia yang mengalami ini, bahkan sadar tidak sadar, mereka dihadapkan dua jalan ini.
Dan kalau tidak punya hineni, kalau hati hambanya kurang, kebanyakan memilih jalan hukum. Jangan bilang bahwa jalan hukum tidak kelimpahan. Firman bilang dengan jelas, kalau seseorang memilih jalan hukum, kekayaan, kelimpahan ada dalam hidupnya. Kalau memang benar-benar dia bisa mengambilnya dan menyelesaikan bagiannya dengan baik. Tetapi ujungnya neraka. Kenapa kok bisa ujungnya neraka? Karena akhirnya orang-orang yang memilih jalan hukum, maka dia akan berkata, aku gak butuh Tuhan. Karena aku bisa menentukan semua sendiri. Ini benar-benar loh saudara. Ini yang membuka sesuatu jawaban dalam pertanyaan dalam hidup saya. Kenapa ya orang di luar Yesus kok kaya, kelimpahan, sukses. Sedangkan yang di dalam istilahnya anak-anaknya Yesus kok enggak bisa seperti mereka ya. Tapi setelah saya ngerti pelajaran ini, saya lebih jelas. Karena ternyata kehidupan mereka enggak seperti anak-anak Tuhan, jujur. Karena apa? Mereka kerja keras dengan sungguh. Mereka benar-benar melakukan dengan target dan benar-benar mengusahakan dengan kekuatan sendiri, penuh kerja keras. Jadi, karena firman Tuhan bilang kok, orang kerja keras pasti berhasil. Tapi firman Tuhan juga bilang, kalau lu gak kerja, gak usah makan. Lu itu firman Tuhan ngomong gitu, betul gak? Lah yang kasihan adalah apa? Ini yang namanya satu pribadi yang sudah istilahnya mungkin kenal Tuhan Yesus, jadi anak Tuhan Yesus. Dia harusnya hidup di dalam jalan kasih karunia, kasih anugerah. Tapi karena dagingnya masih kuat, tidak ada atau kurang yang namanya hati hamba, akhirnya memilih jalan hukum, jalan keadilan. Nah pada waktu dia melakukan itu, ya namanya pengennya gampang, pengennya buka tangan dapat semua. Ya ndak rajin, ndak mau kerja keras. Apa yang jadinya? Orang itu akan kepahitan. Dan akhirnya surga gak dapat, dunia juga gak dapat. Itu rugi besar. Mungkin saudara tanya, lah terus bagaimana Pak? Dengan kita semua. Tuhan sudah kasih tahu, dasarnya lah hineni. Kalau kau mau jalan di dalam jalan kasih karunia, kasih anugerah, cuman satu. Yohanes 15, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jangan anggap itu gampang. Jangan anggap itu sepele. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah punya nama, yang jemaatnya banyak, nanti kau bisa buktikan banyak yang tidak masuk surga loh. Karena mereka mengambil jalan hukum keadilan. Hati-hati loh saudara. Ini pelajaran-pelajaran dalam sekali. Ini pelajaran nanti urutannya adalah Matius 7. Mereka berkata, aku sudah bernubuat. Aku sudah mengusir setan. Aku banyak mengadakan mujizat. Berarti mereka banyak melakukan segala sesuatu yang spektakuler.
yang membuat orang wow, wow, wow. Tapi Yesus bilang, aku tidak kenal kamu, enyalah daripadaku, kalian pembuat kejahatan. Dalam bahasa yang lain dikatakan, mereka melakukan semua itu bukan Tuhan yang suruh. Di luar dari kehendak Tuhan. Berarti melakukannya karena apa? Karena mereka punya satu sistem. Ya ini memang pelayananku. Ini memang istilahnya aku suka. Jadi aku melayani Tuhan dengan caraku. Mungkin karena sungkan. Mungkin karena uang. Mungkin karena mereka melakukan pelayanan sudah punya satu impian dibalik daripada pelayanan itu. Hati-hati. Manusia bisa kau tipu. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tahu hati yang terdalam. Engkau lakukan semua itu dengan passion. Yang di mata Tuhan. Passion yang sesuai di hati Tuhan. Atau engkau lakukan itu karena kau suka. Kita sudah belajar. Passion yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah apa? Kita lakukan cuman satu, karena Tuhan disukakan. Wes, itu toh. Seperti Yesus. Yesus turun ke dunia. Sebenarnya pada waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus juga ngerti apa yang akan dia alami. Penderitaan apa saja yang akan dia alami. Makanya hampir dia gak kuat. Tapi akhirnya dia lakukan semua. Itu passion. Bahkan berani berkata apapun harga dan berapapun harga yang harus kubayar. Aku akan bayar demi Tuhan disukakan. Aku akan jaga. Aku akan lakukan itu semua. Itu passion. Dan yang tahu pribadi dengan Tuhan. Hamba Tuhan, pendeta, siapapun bisa ditipu. Loh benar saudara. Dengan kau melayani Tuhan, rasanya pada waktu kau melayani hadirat Tuhan datang, semua orang-orang yang hadir merasa dipuaskan, merasa dibawa ke hadapan Tuhan. Mereka semua akan berkata, wow, ini orang pasti menyukakan hati Tuhan. Saya mau kasih tahu, dengan saya tahu pelajaran itu, saya bilang, belum tentu. Mengerikan saudara. Ada satu hamba Tuhan, ya, yang saya tidak mau sebut namanya. Saya katakan kalau dia khotbah, topnya luar biasa. Dia punya karunia yang luar biasa untuk berbicara. Tapi mengerikan. Bahkan semua orang mengagumi dia. Bahkan sudah beberapa orang atau mungkin jemaatnya mendewakan dia. Sekarang dia ada di alam maut. Saya tidak bohong. Yang namanya di alam maut ya saudara. Jangan pernah bermimpi untuk masuk surga. Kalau orang di alam maut tidak akan pernah masuk surga. Ya tidak saudara. Jangan terbuai dengan sesuatu yang dunia. Karena yang dunia ini sementara. Punya hati yang mau dididik. Punya hati yang mau masuk dalam proses Tuhan. Benar, saya katakan. Memang tidak enak. Tapi itu baik. Paulus berkata apa? Tuhan taruh duri dalam dagingnya. Sampai dia mati. Dan saya punya duri itu dalam hidup saya.
Saya setiap kali berkata, Tuhan kenapa? Tapi setiap kali Tuhan bilang gini, enak, lebih bagus aku kasih itu. Tapi engkau terus fokus. Daripada engkau tidak punya itu, aku cabut. Dan engkau hilang, tidak fokus. Saya sampai bilang, Tuhan, ini sampai saya mati tah. Tuhan bilang, itu tidak usah dipikirkan, tidak usah dibayangkan. Sudah saja jalani bagianmu. Selesaikan tugas dan bagianmu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nggak usah mikir yang di depan yang panjang-panjang. Untuk setia itu susah, saudara. Benar. Untuk tetap bisa bertahan dan berdiri dan benar-benar fokus, itu nggak gampang. Apalagi kalau sudah dilihatkan dengan hobi kita, kesenangan kita, impian kita. Ayo, itu sangat susah. Tapi kalau engkau punya hati seorang hamba, Hineni, itu menolong banyak. Saya jujur, saya alami itu semua. Yang menolong banyak itu pelajaran Hineni. Benar, saudara? Itu menolong banyak sekali. Yang seringkali saya sendiri nggak sadar. Kenapa kok saya bisa ya memenangkan? Seringkali saya tidak sadar kenapa saya bisa memilih. Yang seperti dalam pandangan mata, waduh nggak enak. Tapi kenapa kok bisa ya? Ternyata dari pelajaran atau dari mulai mendoktrin diri, mulai belajar dan kekuatan dan kemampuan daripada Roh Kudus. Perkara Hineni itu ternyata membuahkan sesuatu yang luar biasa. Benar, saudara. Makanya saya katakan dasarnya itu Hineni. Seberapa kau bisa Hineni dengan sungguh, sebesar dan setingkat itu pun kau akan naik. Hineni yang paling dalam atau paling hancur adalah budak. Dan saya katakan, ya maaf, kita belum ada di situ. Kenapa? Jujur, kita ini masih banyak kesombongan. Apalagi harga dirinya, aduh. Harga diri kita ini masih tebal-tebal. Harus terus dikikis, saudara. Ya, apa suruh ngelakuin apa, malu, nah, ya kan? Terus masih menyimpan dosa-dosa yang tersembunyi. Sepertinya yang lain tidak tahu. Ya maaf, seringkali saya pengen ketawa, saudara. Kenapa? Karena saudara nih ya, misalnya ada satu orang menyembunyikan kesalahannya, dirapi-rapikan, terus yang lain tuh sepertinya dalam tanda kutip nggak tahu, saudara. Tapi sebenarnya bukan nggak tahu, tapi begini, saudara. Jujur, saudara. Dan saya tahu, karena itu firman Tuhan bilang, gak ada dosa yang bisa disembunyikan. Dan saya katakan, kenapa Tuhan kau kasih tahu? Tuhan bilang, lah ya itu, kenapa? Aku kasih tahu, engkau punya hati enggak? Sebagai benar-benar seorang imam. Yang terus mengadakan pendamaian untuk mereka. Dan saya katakan jujur ya, kalau saudara dan saya tidak di bawah kasih karunia, ampuni, kita habis semua. Benar, saudara. Benar, makanya tiap hari saya tuh disuruh mengadakan pendamaian. Makanya dia ngomong sama Panglima, itu benar loh, saudara.
Itu benar loh. Seringkali mereka itu ya BB saya, telepon saya, sorry tolong adakan pendamaian, tolong adakan pendamaian. Itu benar saudara, itu jangan dipikir omongan panglima itu cuma ngomong tok di mimbar. Itu benar loh saudara. Karena memang tugas saya yang saya lakukan. Tanya istri saya, setiap hari saya masuk hadirat Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Karena kalau itu tidak terjadi, saya juga habis. Baca firman, yang kudus gak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Tadi kau bacakan, tadi perusahaan kita bacakan tentang kekudusan. Jadi hari ini kita harusnya sadar. Jangan terlalu sombong dan jangan terlalu merasa sok sudah benar di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya kita tidak ada yang benar. Kita orang-orang dibenarkan. Pilih jalan kasih karunia. Di mana kau berkata memang Tuhan aku ini bobrok. Aku ini gak bisa. Tapi hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak-Ku yang jadi. Ada dasar untuk benar-benar merendahkan diri. Ada dasar untuk sungguh-sungguh hati seorang hamba. Nanti kau lihat. Tuntutan setan apapun. Hadapannya bukan dirimu. Tapi berhadapan dengan Tuhan yang ada di dalam kau. Karena kita di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Tapi kalau Tuhan tidak di dalam kita. Apalagi kita tidak di dalam Tuhan juga. Ya repot saudara. Setan menuntut, habis. Setan menuntut, habis. Makanya saya bilang, saya sendiri, saya ngerti ya saudara. Saya kan berkata, orang sakit 99,9999% dosa. Boleh tunjukkan pada saya, siapa orang sakit yang tidak berdosa? Di firman Tuhan berkatakan, semua yang sakit itu dosa. Ngerti tidak? Karena kalau orang itu tidak berdosa, tidak buka lubang, tidak akan mungkin sakit. Saya mau katakan jujur, saya bisa berdiri di tempat ini. Saya masih bisa khotbah. Ini miracle, ini mujizat. Secara hukum dunia, mungkin saya sudah mati. Benar, saudara. Setiap dokter yang ketemu dengan saya, selalu tanya dengan saya. Kalau yang sudah dekat selalu tanya, kamu tuh gak ada sakit ini, kamu gak ada sakit ini, kenapa sih? Saya tanya, kenapa sih kamu kok ngomong dan tanya perkara saya punya ini dan punya itu? Mereka ngomong gini, karena tanda-tandanya membuktikan. Saya bilang, saya tahu hidup karena anugerah. Benar saudara, saya bilang, saya bisa hidup ini karena anugerah. Dia bilang, itu yang saya tahu. Karena kalau secara teori, engkau sudah mati. Tapi engkau masih hidup dan sehat dan luar biasa, semua karena Tuhan. Memang betul saya bilang. Dan saya ngerti akan hal itu. Makanya saya tidak pernah berbangga dengan apapun. Saya bilang, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Bahkan badan segini, umur segini bisa naik di udelnya Australia, itu luar biasa. Gak ada yang berani sudah seperti saya naik. Nanti tahu-tahu turunnya gelundung aja, sudah tinggal gelundung aja. Tapi ya bisa karena Tuhan. Saya tahu semua karena Tuhan. Jangan pernah merasa engkau mampu. Semua ini karena Tuhan, saudaraku. Makanya saya katakan, belajarlah sungguh karakter Hineni. Ini dasarnya yang luar biasa. Jangan memusingkan perkara berkate. Berkatnya itu gampang sekali. Tuhan mau berkati kita tuh terlalu gampang. Tapi Tuhan lihat, fondasinya kuat enggak? Buat apa berkat banyak
Geliang masuk neraka, gak ada gunanya. Karena engkau harus tahu, ada orang-orang tertentu juga yang upahan. Yaitu apa? Dia bekerja, dia diupah, ya sudah selesai. Tuhan bilang, sudah ya, aku tidak ada urusan lagi dengan kamu. Karena kamu sudah tak upah. Demi nama Yesus, jangan jadi seperti itu. Sungguh ini warning. Saul, dia jadi raja, dia ditolak, tetap raja loh. Tapi ujungnya bunuh diri. Hati-hati loh. Jangan bangga dengan, saya kan tetap begini Pak, tetap dipakai Tuhan. Ingat dengan Saul. Sampai akhir hidupnya tetap raja. Tapi neraka bagiannya. Kita harus sungguh-sungguh saat ini ngerti. Kalau 6 bulan ini saudara Tuhan berikan. Untuk supaya saudara dan saya benar-benar bisa menikmati yang namanya firman jadi daging. Mimpi jadi nyata. Ayo kejar. Bahkan terbang lebih tinggi. Lebih semangat larinya. Kerja keras. Kita belajar dari pengalaman. Hanya perkara saya ngomong sama dia. Tolong beresin ini. Ya, tapi nggak dikerjain. Atau nunggu. Sudah terlambat. Ini sudah waktunya tidak main-main, saudara. Jadi setiap kairos yang ada di dalam hidupmu. Terima, ambil, lakukan. Jangan banyak mikir. Tidak usah banyak pertimbangan, lakukan sajalah. Terobos saja. Nanti Tuhan yang akan membuat yang tidak ada pun jadi ada. Yang tidak mungkin pun jadi mungkin. Pada waktu engkau melangkahkan kaki, itu jalan yang nutup terbuka semua. Tapi jangan ngomong gini, iya Pak, tapi tak tunggu juga tidak buka-buka. Ya nggak bisa. Jalan dulu. Jalan pasti buka. Jadi sekarang jangan terlalu banyak pertimbangan. Saya tidak pernah nyuruh pembantu saya. Memang saya tidak punya pembantu ya. Dulu saya punya pembantu. Saya tidak pernah nyuruh pembantu saya untuk nyetir mobil. Saya tidak pernah berkata gini, Pak ini kunci mobil, keluarin mobil saya Mbak ya. Tidak pernah saudara. Kenapa? Karena saya tahu dia tidak bisa nyupir. Ngerti tidak saudara? Tuhan pun begitu dengan saudara dan saya. Kalau dia tahu kau dan aku tidak bisa, tidak mungkin kita disuruh. Tapi kalau ada perintah, ada suruhan dari Tuhan, lakukan saja. Dia pasti ukur. Kita sudah dan pasti bisa lakukan. Bukankah firman Tuhan bilang, Roh Kudus itu memberitahu sesuatu yang di depan. Amin. Simpel toh. Engkau disuruh apa? Lakuin. Beres. Engkau disuruh apa? Lakuin. Beres. Jujur saudara, kita ini ketinggalan banyak saudara. Sebenarnya kalau saudara tahu, semuanya itu keluar dari bait Allah. Ya, saya mau buka kartu. Ya. Sebenarnya semuanya itu dari bait Allah. Dari kita barusan, dari sini terus gitu. Ayo jujur, pasukan Raja Wali. Siapa yang pertama kali dapat kata-kata itu? Kapan itu muncul kata-kata itu? Yang saudara ikut yang ke-7 jemaat, saudara pasti tahu. Itu muncul pada waktu kita pergi ke-7 jemaat. Dalam satu barisan, kita dikenal, ini barisan angkatan udara pasukan Raja Wali. Tapi kita nggak nangkap. Sampai tahun ini keluarlah pasukan Raja Wali. Lihat-lihat lambangnya,
yang ditaruh sama, di situ loh sama. Lihat tuh yang punya, nih emblem. Sampai berapa lama saudara dan saya mau bertobat? Ayo. Kasihnya Tuhan itu loh. Memberikan kita sebenarnya yang pertama terus. Tapi kita tidak pernah menangkap kairos. Ini sudah ada lagi nih saudara. Ibu In kemarin ngomong dengan saya begini. Kita ini harus nyata dan... Yo, nyata apa? Aku bilang gini. Kayak kamu di Israel. Benar-benar kan kamu pada waktu berkata, hujan akhir, netes. Iya, Cik. Aku bilang. Ini waktunya harus jadi seperti ini. Sudah tahu? Itu sudah terjadi loh di AOC. Di Palembang, saya dengar kemarin sore, 20 berlian sudah turun. Sesuatu yang real turun. AOC sudah duluan. 20 berlian. Bahkan yang 2 terakhir besar-besar. Saya tanya, kok bisa datang lagi? 2 lagi. Dia bilang gini, hanya karena taat. Taat apa? Saya seperti ditempeleng lagi saudara. Jujur. Sudah mau taat apa katanya? Taat pada waktu kemarin doa pagi. Saya ini tanpa sadar ngomong gini. Ingat ya yang ikut doa pagi. Ini waktunya nari semua. Betul? Mereka meresponi. Yes! Sudah tahu apa yang terjadi? Itu Pastor Robert dengan istri nari. Itu yang tangan kanannya langsung nari. Suami istri nari. Yang tidak pernah bisa nari, dipaksakan nari. Detik mereka nari. Tuhan ngomong, lihat sebelah kananmu. Pas lihat, berlian turun. Kamu tahu? Itu yang namanya nangkep kairos. Suara keluar di sini. Ditangkap di Palembang. Dapat. Nangkep kairos. Loh, ini sungguh saya katakan. Mereka meresponi langsung dapat. Detik mereka dapat. Semua bilang, wow luar biasa ya. Bapak tadi baru ngomong ya, kita taat jadi. Dan Tuhan bilang, nanti jam 9 ada lagi satu lagi tak turunin. Betul turun lagi. Gede saudara berlian nih. Ayo jujur. Ini satu pengalaman, satu pelajaran. Ini sudah bukan waktunya main-main. 6 bulan di depan. Saudara mau pakai buat apa? Ya? 6 bulan di depan. Saudara mau isi dengan apa? Terserah. Saya berkata pada Tuhan, paksakan Tuhan. Mau seperti apa paksakan. Benar. Karena enggak bisa. Yang masih setengah-setengah, yang masih senang dengan daging, yang masih senang dengan dan ngelihat sedikit lemah, sedikit enggak kuat. Kesetiaannya kurang, bangkit. Ambil poin demi poin. Justru yang kau rasa kau tidak mampu. Demi supaya Yesus disukakan. Paksakan dirimu. Di situ poin akan kau dapatkan dengan besar. Benar saudara. Hari-hari ini saya cuma mulai merenungkan. Coba Amsal 30. Saya mulai merenungkan satu ayat dan saya pikir ini ayat harus saudara renungkan di rumah. Coba diteliti dan coba dipikirkan kenapa ayat ini muncul ya. Karena saya pikir ini ayat ini luar biasa. Amsal 30. Kalau bisa saudara ngerti dan saudara bisa lakukan, ini dahsyat. Ini akan membuat breakthrough. Ayat 18, ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan
Ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Tapi yang mengherankan itu 3. Ya. 1, jalan Raja Wali di udara. 2, jalan ular di atas cadas. 3, jalan kapal di tengah-tengah laut. Nah yang keempat ini cuman tidak dimengerti. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Tapi 3 hal yang awal, renungkan sungguh-sungguh. Itu akan membuat breakthrough dalam hidup. Kenapa sampai pengkhotbah berkata seperti ini? Kenapa orang yang sangat berhikmat? Kenapa bisa berkata seperti ini? 3 hal ini yang membuat luar biasa. Pada waktu saya baca ayat ini, muncul. Dan saya bilang, ini ayat pasti akan dahsyat. Dan Tuhan bilang, ini ayat akan membuat breakthrough. Kalau benar-benar dimengerti dan dijalankan. Yang pertama, jalan Raja Wali di udara. Kita sudah tahu, badai dia makin tinggi menuju pada matahari. Ternyata matanya itu ada selaputnya. Di mana kalau dia mandang matahari, dia tidak akan mati. Tapi kalau burung-burung lain ngikutin dia, memandang terus matahari, terus makin tinggi, mandang matahari, apa yang terjadi? Burung-burung itu akan mati terbakar. Nah ini matanya harus dilapisi kalau Raja Wali itu. Ya, kenapa sampai dikatakan, ya ini pelajarannya dalam sih. Tapi kenapa kok sampai dikatakan jalan Raja Wali di udara? Nah, jalan ular di atas cadas. Nah, kenapa? Terus yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Nah, kita harus ingat, kapal tengah-tengah laut itu memang kehidupan manusia. Ya kan? Nah, 3 hal ini cari, minta Roh Kudus, artikan. Minta Roh Kudus terus, artikan. Sesuai dengan keperluan, sesuai dengan tingkat kalian masing-masing. Kalian tangkap, kalian bilang, mari Roh Kudus aku mau jalani. Aku mau jalani. Benar-benar. Aku tidak mau cuma sekedar tahu teori ini. Aku mau jalani. Dan aku akan keluar sebagai pemenang. Breakthrough terjadi. Jangan pernah berkata tidak bisa. Sangat mungkin semuanya. Karena kita hidup bukan di hukum. Bukan di jalan hukum. Tapi kita hidup dalam kasih karunia. Dimampukan. Yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya mau katakan ini sesuatu yang luar biasa loh saudara. Makanya saya katakan. Saya kemarin berkata, saya akan buat satu terobosan breakthrough. Benar saudara, breakthrough. Hari ini tadi barusan beres semua. Ya. Dan saya kasih tahu, itu enggak mainan saudara. Tergantung dengan tingkatanmu, tergantung dengan siapapun dirimu, tergantung dengan hatimu dengan Tuhan seperti apa. Tapi ini sungguh-sungguh terjadi. Ya. Pada waktu saya berkata, persembahkan sesuatu yang sakit. Nah, taunya kan yang salah satu menangkap adalah ibu. Ibu nangkep. Dan semua tabungannya yang saya sendiri nggak tahu. Saya baru tahu setelah dia kasih tahu. Saya pikir kok ternyata nyonyaku ini punya uang banyak juga ya. Jujur saudara, saya nggak tahu. Tapi setelah dia share, saya baru tahu. Jadi saya bilang gini, oh ternyata dia punya uangnya. Dan itu uangnya dia kasihkan semua, itu sakit buat hidup dia. Sakit, dia nangis berkali-kali. Dan sudah tahu. Pada waktu dia kasihkan, Tuhan ganti. Tuhan ganti. Bahkan lebih dari 100 kali lipat. Iya, saudara. Lebih. Ya, saya sampai bingung. Saya sampai bingung, saudara. Ini saya tadi barusan saya selesaikan semuanya. Saya ini mau jual mobil Jaguar, gak laku-laku, saudara. Sampai tak titipin juga gak laku.
Singkat cerita, setelah dia mempersembahkan korban yang sakit, laku. Bahkan sudah tahu, mobil yang Tuhan ganti untuk dia, itu mobil yang sungguh-sungguh disiapkan oleh Tuhan. Di Bandung cuma satu loh mobil itu. Cuma satu. Dan yang jual juga bingung. Dia bilang gini, aneh ya. Bannya saudara, bannya itu sama pemilik yang pertama diganti dengan ban yang keluaran Audi terbaru. Dia bilang, bannya aja saya barusan beli Pak. Dan kalau kalian lihat, bannya memang beda dengan ban Audi yang biasa. Nah, karena ini kelas Audi yang satu level dengan Mercedes. Dia bilang, ini bannya diganti dengan semuanya masih orisinil, semuanya tidak dirubah. Dan ini memang luar biasa. Sudah tahu, yang punya saja masih di Singapura pada waktu itu. Tapi aneh, mobilnya dijual. Sekarang yang punyanya beli mobil yang lebih dahsyat lagi, saudara. Ya Audi lagi, saudara. Cuma ada satu lagi di Bandung. Karena memang hobinya itu. Tapi dia bilang aneh loh, ini mobil gak tahu kenapa. Dia gak punya pikiran dan firasat untuk jual. Dia bagusin, sudah selesai bagus. Tahu-tahu dia ngomong gini, aku pengen ganti, lah jual aja lah. Saya mau tahu, Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Luar biasa saudara, makanya saya katakan. Nah, siapa yang menangkap dengan cepat, Kairos, tidak akan pernah main-main Tuhan. Hari ini tadi barusan saya selesaikan semua. Dan dia bilang, memang luar biasa semua. Benar saudara. Saya sendiri gak pernah punya pikiran bahwa saya bakal ada mobil seperti itu. Enggak punya pikiran saudara. Gak taunya memang bagus itu mobil. Ya, saya sampai gini, Tuhan memberikan yang terbaik. Aneh, tapi itu terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Ini waktu firman jadi nyata. Mimpi jadi nyata. Asal kau bisa tangkap dengan cepat Kairos Tuhan. Dan siapkan dirimu. Motivasikan dirimu. Motivasikan dirimu. Untuk berkata, aku harus fokus, kerja keras. Mari lakukan semua dengan passion. Lakukan semua dengan menyukakan hati Tuhan. Kalau kau bisa seperti itu, jadi janjinya itu luar biasa. Amin. Amin. Kita berdoa. Shalom saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh firman yang dibagikan oleh hambanya malam hari ini. Bagi saudara yang ingin ikut untuk melayani musik, tarian, asyur maupun multimedia ataupun pelayanan lainnya, saudara dapat menghubungi nomor handphone yang tertera di layar Anda. Sebelum kita selesai malam hari ini, mari kita mau angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan, yang terus memberikan kekuatan di jasmani dan rohani kami Tuhan. Biar setiap iman kami hari-hari ini semakin dikuatkan di dalam pengikutan-Mu akan Kristus. Saat ini kami Tuhan mau kembali mengucap syukur Tuhan melalui persembahan kasih kami. Tuhan Yesus, mari Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan, supaya kami memberikan semuanya di dalam ketepatan dan sukacita dan penuh dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari malam hari ini kita mau angkat tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima semuanya Tuhan, blessing-Mu, favor-Mu Tuhan, dan semua termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, saya percaya kita tetap berapi-api di dalam Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman untuk bulan Maret. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Come in, invade, take over this space, surround, engulf, press in, we are ready, higher, deeper, wider now. Ibadah akan diadakan setiap hari Jumat pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 Maret pukul 18.00 bertempat di Raya Margarejo Indah 21 A209. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti ibadah secara streaming melalui YouTube channel kami, Ark of Christ Bethel. Ibadah Arise akan diadakan pada tanggal 12 Maret pukul 17.00 bertempat di Raya Margarejo Indah 21 A209. Bagi teman-teman yang belum bisa hadir secara offline, dapat mengikuti ibadah melalui live streaming di YouTube channel kami, Arise Generation Surabaya. Arise mengadakan komsel setiap bulannya. Bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung, dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ibadah Elders akan diadakan pada tanggal 15 Maret pukul 10 pagi bertempat di Raya Margarejo Indah 21 A209. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti ibadah secara streaming melalui YouTube channel kami, Ark of Christ Bethel. Kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk ikut berdoa bagi bangsa setiap pagi pukul 5 melalui YouTube channel AOC Media. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan perlengkapan keimaman, roti Roh Kudus, perjamuan kudus, dan buku-buku rohani ataupun rekaman khotbah, dapat menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.bethel777. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Bethel, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman hari ini, terus melekat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.